Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kembali kita dalam pembahasan soal penilaian tengah semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang kali ini yang kita bahas adalah soal penilaian tengah semester kelas 6. Oleh karena itu, kami sampaikan apabila adik-adik semuanya ingin melihat video lainnya tentang pembahasan soal, adik-adik semuanya bisa melihat pada deskripsi video ini, karena terdapat bermacam-macam link pembahasan soal-soal pendidikan agama Islam. Tentunya kami sampaikan juga apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share, dan bagikan kepada teman-teman kalian di grup-grup WA kelas atau grup belajar lainnya, agar teman-teman kalian bisa belajar bersama seperti kalian melihat video pembahasan soal penilaian tengah semester seperti ini. Baik adik-adik semuanya, kita mulai dari soal yang nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 di atas, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk, coba kita artikan ini bersama-sama kandungan dari ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu semuanya dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Jadi yang sesuai dari pernyataan ini mari kita pilih. Adapun yang A, tolong menolong dalam keburukan, ini tidak sesuai dari pernyataan di atas. Saling tolong menolong dalam kebaikan, ini sesuai dengan ayat ini, dan tolong menolonglah kamu semuanya dalam hal kebaikan. Kemudian tidak mencari-cari kesalahan orang lain, ini tidak terlihat dari kandungan ayat di atas ini. Kemudian saling mengenal satu sama lain agar tidak terjadi buruk sangka. Jadi ini juga untuk yang D ini tidak terlihat dari kandungan ayat ini. Jadi jawabannya adalah B, saling tolong menolong dalam kebaikan. Berikutnya untuk soal nomor 2. Tolong menolong yang dilarang Allah adalah dalam hal ini tadi, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu semuanya tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Oleh karena itu sangat jelas untuk jawaban nomor 2 ini. Kita lihat mana permusuhan. Oh, ini. Berikutnya untuk soal nomor 3. Perbuatan tolong menolong akan memberikan banyak manfaat. Berikut salah satu manfaat tolong menolong adalah mendapat ejekan dari teman. Ini bukan manfaat tolong menolong. B, diberi hadiah oleh orang tua. Orang yang suka tolong menolong tidak selalu ingin diberi hadiah. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian yang C, mendapatkan balasan dengan lebih baik. Nah ini indikator dari manfaat tolong menolong akan mendapatkan balasan lebih baik. Kalau tidak balasan di dunia, maka dibalas oleh Allah di akhirat. Kemudian D, diberi upah atas perbuatannya. Ini bukan jawaban. Karena apa? Karena ketika kita tolong menolong, janganlah selalu meminta upah. Karena itu perbuatan pamrih namanya. Sehingga jelas jawabannya adalah C, mendapatkan balasan dengan lebih baik. Berikutnya kita ke soal nomor 4. Berikut ini sikap yang menunjukkan tolong menolong dalam kebaikan. Ya, saya garis bawah ini, tolong menolong dalam kebaikan. A, Andri mengajak Ridwan bermain game sehari penuh. Nah, ini merupakan tolong menolong dalam hal yang tidak baik, jadi bukan jawaban. B, Faisal mengajak Joko membolos sekolah. Ini juga tolong menolong dalam hal keburukan, bukan dalam hal kebaikan. C, Amir menolong Dani yang sedang kesulitan membayar sekolah. Ini kayaknya menolong dalam hal kebaikan,
karena menolong temannya yang sedang kesulitan membayar sekolah. Jadi ini kayaknya jawabannya. Cuman kita cek dulu yang D. Reni meminjamkan spidol kepada Udin untuk mencoret-coret tembok sekolah. Ini sangat jelas bahwa spidol yang dipinjamkan ini untuk coret tembok sekolah, ini perbuatan buruk. Kita dilarang tolong menolong untuk keburukan. Jadi ini bukan jawaban, sehingga jelas jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 5. Berikut ini ajakan teman yang harus kita ikuti adalah, berarti di sini mari kita lihat ajakan teman yang baik. Yang buruk berarti tidak kita ikuti. Nah, membolos sekolah ini perbuatan buruk, berarti bukan jawaban. Tidak mengerjakan PR, ini juga bukan jawaban karena perbuatan buruk. Sholat tepat waktu, lah ini merupakan jawaban karena ini perbuatan baik. Kemudian yang D, bermain game terus-menerus, ini bukan perbuatan baik sehingga harus kita tolak. Sehingga jawabannya adalah yang harus kita ikuti adalah yang C, sholat tepat waktu. Berikutnya yang nomor 6. Perilaku menolong teman yang benar di bawah ini adalah menolong teman yang benar. A, menolong teman tanpa memandang agama dan golongan. Ini bagus. Kemudian menolong teman yang mau memberi imbalan, ini enggak bagus. Karena menolong hanya ada pamrihnya, hanya ingin mendapat imbalan. Menolong teman yang seagama saja, ini tidak boleh. Di negara seperti negara Republik Indonesia ini, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan harus toleransi, bersikap tenggang rasa. Jadi kalau kita menolong teman, agama apapun harus kita tolong, asalkan tidak berkaitan tentang seperti yang disampaikan dalam surat Al-Kafirun. Kemudian yang D, menolong teman yang kaya saja, ini juga tidak boleh. Kita harus tolong menolong teman, baik kaya miskin, harus kita tolong dengan ikhlas. Jadi jawabannya adalah A, menolong teman tanpa memandang agama dan golongan. Berikutnya soal nomor 7. Keputusan atau ketetapan Allah SWT pada makhluknya sejak zaman ajali. Saya ulangi lagi. Keputusan atau ketetapan Allah SWT pada makhluknya sejak zaman azali ini disebut dengan qadha, anak-anak. Kalau qadar ini ukurannya. Kalau nasib ini lebih ke takdir, lebih umum. Dan D ini kayaknya juga lebih umum. Maka yang lebih khusus ke keputusan atau ketetapan Allah SWT pada makhluknya sejak zaman ajali ini lebih cocok pada qadha, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian nomor 8, percaya kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman ke-6, anak-anak. Kenapa? Untuk yang nomor 3 ini, yang A ini iman kepada kitab Allah. Kemudian yang keempat ini iman kepada Rasul Allah, dan 5 ini iman kepada hari akhir, dan 6 iman kepada qadha dan qadar. Kemudian untuk soal nomor 9, di bawah ini adalah contoh dari qadha kecuali A, matahari terbit dari timur, B, kematian seseorang, C, Anton lahir sebagai laki-laki, D, Budi anak yang pandai. Jadi ini sudah qadha dari Allah. Matahari terbit dari timur, kematian seseorang juga qadha dari Allah. Kemudian Anton lahir sebagai laki-laki, ini juga qadha dari Allah. Kemudian Budi anak yang pandai, ini cenderung ke takdir mu'allaq, sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Ketentuan Allah SWT yang telah berlaku terhadap semua makhluknya disebut A, qadha, B, qadar, C, nasib, D, kejadian.
Kita ketahui bersama bahwa kalau kodok ini keputusan atau ketetapan Allah SWT pada makhluknya sejak zaman azali seperti nomor 7 tadi. Namun untuk qadar ini ketentuan Allah SWT yang telah berlaku. Jadi jawabannya adalah B. Karena ada kata yang telah berlaku ini. Sedangkan kodok ini tadi jawaban untuk nomor 7. Berikutnya kita ke soal nomor 11. Sebagai anak yang beriman kepada qada dan qadar Allah, ketika tidak naik kelas, maka sikap yang ditunjukkan adalah kita harus A. marah, B. masa bodoh, C. sabar, D. senang. Nah, ketika kita mendapat hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersabar. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 12. Yang bukan hikmah beriman kepada qada dan qadar di bawah ini adalah A. datang ke sekolah tepat waktu, B. memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif, C. menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh ayah, D. bersikap sombong di sekolah maupun di rumah ketika menjadi juara kelas. Kita lihat dari A ini, datang ke sekolah tepat waktu ini perbuatan baik dan merupakan salah satu ikhtiar anak untuk menjadi pintar, sekolah tepat waktu. Kemudian B. memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif, ini juga baik, ikhtiar atau usaha kita untuk berbuat yang positif. Kemudian C. menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh ayah, ini merupakan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Namun untuk yang D ini, bersikap sombong di sekolah maupun di rumah ketika menjadi juara kelas, ini merupakan hal yang bukan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Kemudian 13, menduga yang baik terhadap sesuatu hal disebut dengan baik sangka. Jadi ini jawabannya. Langsung kita ketemu jawabannya. Buruk sangka ini namanya suudzon. Prasangka ini adalah masih umum. Apakah prasangka baik atau buruk masih belum jelas, sehingga ini bukan jawaban. Kemudian suudzon ini adalah buruk sangka, sama dengan B. Hanya nama lainnya saja. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, bahwa menduga yang baik terhadap sesuatu hal disebut dengan baik sangka. Berikutnya kita ke soal nomor 14. Zidni duduk bersebelahan dengan Isna di kelas. Mereka berdua sahabat karib. Suatu ketika pensil Zidni tidak ada di meja. Zidni sebaiknya kira-kira gimana? A. bertanya kepada Isna dengan baik-baik. B. mencurigai Isna yang duduk di sebelahnya. C. bertanya kepada Isna dengan niat menuduh. D. mencarinya terlebih dahulu kemudian bertanya kepada Isna baik-baik. Jadi dari jawaban ini mari kita kritisi. Untuk yang A, bertanya kepada Isna dengan baik-baik. Jadi kita untuk yang A ini kayaknya bukan cenderung ke jawaban. Karena apa? Karena Zidni tidak mencari dulu, langsung bertanya kepada Isna. Nah, ini agak kurang tepat. Kemudian yang B, mencurigai Isna yang duduk di sebelahnya. Ini perbuatan suudzon, berprasangka buruk, ini dilarang. Kemudian bertanya kepada Isna dengan niat menuduh, apalagi ini dengan niat menuduh tidak ada bukti dan kita dilarang juga untuk prasangka buruk. Kemudian D, mencarinya terlebih dahulu. Nah, ini kita cari terlebih dahulu, kemudian bertanya kepada Isna secara baik-baik. Inilah jawabannya anak-anak. Berikutnya soal yang nomor 15. Salah satu manfaat berbaik sangka adalah
Nah, jika kita berbaik sangka pada orang lain, kira-kira apa manfaatnya? A. Akan terjadi perpecahan. Ini nggak mungkin karena kita berbaik sangka. B. Akan terjadi pertengkaran. Juga ini tidak mungkin karena kita berbaik sangka. Kemudian C. Persaudaraan semakin kuat. Ini merupakan jawaban karena kita berbaik sangka. Hikmahnya adalah persaudaraan semakin kuat. Kalau yang D jelas bukan jawaban. Sehingga jelas jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 16. Soal nomor 16. Perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain disebut perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Disebut dengan A. Simpati. Ini jawabannya anak-anak. Untuk nomor 17, apabila ada orang meninggal dunia, kita harus turut A. Bergembira, B. Berbahagia, C. Bersukacita, D. Berduka. Nah, ini kira-kira yang tepat adalah yang D. Berduka. Karena ada orang meninggal dunia. Kita tidak boleh ketika ada orang meninggal dunia kita bergembira, tidak boleh. Berbahagia juga tidak boleh. Bersuka cita juga tidak boleh. Sehingga jawabannya adalah D. Berduka. 18. Sikap yang suka menenggang, menghargai pendirian atau pendapat yang berbeda dengan pendirian sendiri disebut ini. Menghargai pendirian atau pendapat yang berbeda. Ini disebut dengan A. Simpati, B. Toleransi, C. Adaptasi, D. Antipati. Simpati ini tadi ada kaitannya dengan soal nomor 16, perasaan kebersamaan. Jadi ini bukan jawaban. Yang tepat ini adalah yang B, toleransi, anak-anak. Adaptasi dan antipasti ini bukan jawaban. Kemudian soal nomor 19. Di bawah ini yang bukan manfaat sikap toleransi. Yang bukan saya kasih lingkaran. Ini yang bukan manfaat sikap toleransi adalah A. Dapat mempererat hubungan dengan orang lain. Ini manfaat sikap toleransi. Meningkatkan harkat dan derajat manusia. Ini juga manfaat toleransi. Dapat menciptakan suasana damai. Ini adalah manfaat sikap toleransi. D. Memunculkan kebencian, kekerasan, dan permusuhan. Ini adalah yang bukan manfaat sikap toleransi. Sehingga jelas jawabannya adalah D. Iya. Soal nomor 20. Jika terjadi pertengkaran dan perselisihan, sebaiknya kita selesaikan dengan A. Marah-marah, B. Berkelahi, C. Musyawarah, D. Kekerasan. Itu yang A, marah-marah. Ini bukan cara yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Juga berkelahi juga bukan cara yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian musyawarah. Ini cara yang baik yang dianjurkan oleh agama. Dengan musyawarah ini biar tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan. Yang D juga jelas bukan jawaban. Oleh karena itu sangat jelas jawabannya adalah C. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal penilaian tengah semester 2 kelas 6. Kami ingatkan lagi bagi kalian yang ingin mengetahui video pembahasan soal lainnya, kalian semuanya bisa melihat pada video di deskripsi video ini.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share atau bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, baik di grup WA kelas atau grup-grup belajar yang lain, agar teman kalian juga bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.